Halo, perkenalkan saya Johannes Malisa dengan NIM 20031022234. Di sini saya akan membahas mengenai pengkreditan dari Bank BSI. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank BSI merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia dengan layanan jasa keuangannya. Yang pertama ada BSI Kur Super Mikro, di mana fasilitas pembiayaan program pemerintah kepada pelaku UMKM yang memiliki usaha layak dan produktif dengan platform sampai dengan 10 juta rupiah untuk tujuan modal kerja investasi. Yang kedua yaitu BSI Kur Mikro, di mana fasilitas pembiayaan program pemerintah kepada pelaku UMKM yang memiliki usaha layak produktif dengan plafon di atas 1 juta, di atas 10 juta sampai dengan 100 juta untuk tujuan modal kerja dan investasi. Kemudian ada Gadai Emas BSI Mobile, layanan Gadai Emas yang dilakukan melalui BSI Mobile untuk reservasi kedatangan ke cabang untuk pengajuan Gadai Emas, top up Gadai Emas, dan juga perpanjang Gadai Emas. Selanjutnya yaitu ada BSI Mitra Alkes, merupakan pembiayaan alat kesehatan dengan tujuan investasi alat kesehatan baru sesuai dengan target market atau profesi keahlian. Yang selanjutnya yaitu BSI Gria. BSI Gria merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah maupun ragam kebutuhan lainnya seperti BSI Gria pembelian rumah atau ruko, rukan atau apartemen kondisi baru atau bekas dengan penggunaan akad murabahah, atau juga dengan BSI Gria Takeover, pengambilan pembiayaan KPR dari bank lain, angsuran lebih murah, atau juga dengan BSI Gria Top Up yang menyediakan penambahan pembiayaan untuk nasabah BSI Gria dengan menggunakan properti yang sudah menjadi agunan dari pembiayaan sebelumnya dengan menggunakan akad musyarakah dan mutanakisah. Atau juga bisa dengan BSI Gria Refinancing atau pemenuhan kebutuhan nasabah untuk renovasi biaya pendidikan atau biaya kesehatan dalam bentuk penilaian atas rumah nasabah. Kemudian layanan selanjutnya ada BSI Griasi Muda. Layanan kepemilikan rumah untuk usia muda, wujudkan rumah impian dengan plafon pembiayaan lebih tinggi dan asuran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada BSI Auto atau fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil baru, mobil bekas, dan motor baru dengan akad murabahah yang dapat diajukan melalui kantor cabang, BSI Mobile, dan landing page bsiauto.muf.co.id. Selanjutnya, layanan selanjutnya ada BSI Talangan Travel Haji Khusus, menyalurkan pembiayaan untuk pembayaran pelunasan biaya haji khusus kepada travel haji khusus. Selanjutnya yaitu BSI Mitra Plasma Sawit. Pembiayaan mitra sawit adalah pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di bidang kelapa sawit dengan bermitra dengan perusahaan inti yang dapat berbentuk project financing, pengalihan hutang, dan replanting perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada BSI Mitra Koperasi Karyawan, di mana fasilitas pembiayaan kepada koperasi karyawan adalah penyaluran pembiayaan kepada atau melalui koperasi dari suatu instansi atau perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan para anggota secara kolektif. Kemudian ada BSI Mitra Edu, di mana fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian lahan atau biaya pembangunan atau renovasi gedung, refinancing aset gedung, sekolah atau kampus, pembelian fixed asset, diantaranya pembelian peralatan-peralatan sarana dan prasarana, peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar, dan pembelian kendaraan operasional dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan MMQ.
Selanjutnya ada BSI Mitra Guna Online, di mana pembiayaan untuk beragam kebutuhan dengan berbagai manfaat serta kemudahan bagi pegawai payroll BSI melalui BSI Mobile. Kemudian ada BSI Mitra Modal Kerja, di mana pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional untuk biaya produksi yang akan habis dalam satu siklus usaha seperti pengadaan bahan baku, penyediaan barang dagang, atau biaya operasional yang bersifat revolving atau non-revolving. Kemudian ada BSI Mitra Guna Beragam Tunai, pembiayaan modal kerja dan investasi usaha yang jenis agunannya dijamin berupa deposito dan atau setoran jaminan tunai lainnya. Kemudian ada BSI Mitra SPBU, di mana pembelian BBM Premium, Pertalite, Pertamax, Solar, Dexlite, Pertamina Dex, dan lain-lain kepada PT Pertamina sebagai modal usaha SPBU. Kemudian ada BSI Mitra SBSN, merupakan pembiayaan modal kerja untuk mengerjakan proyek infrastruktur yang didanai dari surat berharga syariah negara atau SBSN. Layanan pengkreditan berikutnya adalah BSI Talangan Mitra BPJS atau Supply Infrastruktur Financing atau SIF BPJS. Pembiayaan SIF BPJS adalah pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas infrastruktur kesehatan tingkat pertama dalam membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas vaskes mitra BPJS Kesehatan, di mana pembiayaan dapat berupa kebutuhan investasi, modal kerja, maupun pemenuhan alat-alat kesehatan dengan akad musyarakah, murabahah, dan MMQ. Kemudian ada BSI Mitra Bisnis Investasi, di mana pembiayaan investasi merupakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan investasi usaha nasabah dalam rangka kepemilikan atau pembangunan atau renovasi tempat usaha, pemilik kendaraan usaha, dan pemenuhan sarana prasarana usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah tidak adanya penerapan bunga. Tentunya syarat pengajuan pinjaman di BSI yaitu akan dilakukan dengan akad atau kesepakatan sesuai dengan ajaran Islam. Macam-macam akad kesepakatan yaitu akad murabahah, musyarakah, muatanasikoh, atau ijarah. Mengutip dari laman resmi BSI, ada syarat dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengajukan pembiayaan BSI, di antaranya yang pertama merupakan warga negara Indonesia berumur minimal 21 tahun atau telah menikah, kemudian memiliki usaha yang telah berjalan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan, kemudian memiliki penghasilan dan mampu mengangsur. Kemudian ada pun beberapa berkas yang dibawa, diantaranya fotokopi KTP nasabah dan juga pasangan, fotokopi kartu keluarga atau akta nikah, kemudian fotokopi NPWP, fotokopi dokumen agunan, kemudian legalitas usaha daripada nasabah itu sendiri. Kemudian ada pun cara pengajuan pinjaman BSI, yaitu yang pertama datang ke kantor cabang BSI terdekat, kemudian mengisi formulir pinjaman, kemudian diserahkan serahkan dokumen persyaratan yang telah dibawa, kemudian pengajuan pinjaman dapat diproses, kemudian bisa menunggu lebih lanjut mengenai informasi pengajuan dari petugas hingga selesai. Sekian informasi mengenai pengkreditan dari Bank BSI dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you.